Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita bergabung dengan Bijak Semesta 65 JB Channel. Kali ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan masalah alam akhirat, yaitu soal surga atau tingkatan-tingkatan surga, yang tentunya memang surga atau dalam bahasa yang lain, misalnya bahasa India dan apa-apa itu misalnya nirwana atau dalam Buddha itu ya. Kemudian kalau dalam agama Kristen juga masih tetap, Yahudi tetap surga, dalam bahasa Arab jannah. Saudara sekalian, tentang surga atau pembalasan bagi orang-orang yang atau perkampungan yang akan didiami oleh orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia setelah matinya. Saudara sekalian, memang soal surga ini hanya dipercaya, tentang kehidupan setelah dunia ini hanya dipercaya oleh orang-orang yang beragama, terutama Islam ya. Di Kristen juga seperti itu, bahkan kalau di Hindu dan ini juga adat, walaupun dengan ungkapannya yang berbeda ya, kadang-kadang dalam konteks yang berbeda, tetapi umumnya agama mempercayai, semua agama mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan, manusia itu akan kekal dan untuk selamanya setelah dia kembali ke hadirat Tuhan atau setelah kematiannya di akhirat kelak. Kita kembali mengangkat bahasan ini dari sudut pandang Syekh Ibnu Arabi. Kenapa Syekh Ibnu Arabi? Karena diantara ulama yang ahli tarekat atau ahli tasawuf atau ahli hikmah yang paling luas tentang pembahasannya, dan kitab-kitabnya tersedia di kita, itu adalah Syekh Muhyiddin Arabi. Anda bisa cek di dalam terutama Futuhat Al-Makkiyah. Karena itu kita kemudian di dalam kitab ini kita cuplikan tentang soal ini dari penjelasan beliau. Saudara sekalian, mari kita mulai untuk mencoba untuk menelusuri atau mendengarkan penjelasan beliau tentang masalah surga ini, atau lebih dikhususkan tentang tingkatan-tingkatan surga dan siapa pemilik surga itu. Ketahuilah bahwasanya surga amal-amal memiliki tidak lebih dari 100 tangga atau tingkatan atau derajat. Sebagaimana neraka juga memiliki ada 100 tangga atau tingkatan menurun. Hanya saja setiap tingkatan surga dibagi lagi menjadi beberapa manjilah. Manjilah itu turunan. Tingkatan juga sebetulnya. Akan kami sebutkan di sini manjilah-manjilah surga yang menjadi jatah bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan apa saja yang membuat mereka memiliki keutamaan melebihi semua umat yang lain, karena mereka adalah umat, ini firman Allah ya, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Berdasarkan persaksian dan pemberitahuan al-haq sama dengan Allah dalam Al-Quran surat 3 ayat 110, 100 derajat tersebut ada di setiap surga dari 8 surga yang ada, dengan formasi satu surga berada di dalam surga yang lain. Surga tertinggi adalah surga Aden. Surga ini adalah pusat atau ibu kotanya surga. Saya ulangi, tingkatan surga tertinggi adalah surga Aden. ADN ya maksudnya ini ya. Surga ini adalah pusat atau ibu kotanya surga. Di dalamnya terdapat bukit pasir atau Al-Kashim, tempat manusia berkumpul untuk melihat Al-Haq nanti di yaumil akhir, di hari kiamat nanti. Ini bukit pasir, ada penjelasan hadis bahwa
Bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla muncul kepada para penghuni surga setiap hari Jumat pada di Bukit Pasir dari kapur barus. Kedekatan mereka dengannya, Allah maksudnya, tergantung pada siapa yang paling bersegera menuju salat Jumat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang dikutip oleh beliau di dalam Futuhat Al-Makkiyah ini. Ini untuk menjelaskan tentang Bukit Pasir tadi itu. Surga itu adalah surga tertinggi di antara semua surga, maksudnya surga Aden tadi. Posisinya di antara semua surga yang lain seperti kediaman atau kerajaan seorang raja. Surga ini dikelilingi 8 dinding, di antara setiap 2 dinding terdapat 1 surga. Di bawah surga Aden terdapat surga Firdaus. Jadi surga Jannat atau biasa kita dengar Jannatul Firdaus itu di bawah tingkatan surga Aden. Nah, surga ini jadi maksudnya surga Firdaus ini berada di tengah, tepat di bawah surga Aden dan di atas surga-surga yang lain. Kemudian disusul surga Khuld, surga Naim, surga Ma'wa, surga Dar As-Salam, dan surga Dar Al-Muqamah. Menurut beliau ada 8 tingkatan surga ya, yang tadi kita sudah dengarkan penjelasan di awal. Ada pula surga Al-Wasilah. Jadi ada lagi 1 surga namanya surga Al-Wasilah yang berada pada derajat tertinggi di surga Aden. Jadi surga Al-Wasilah ini surga yang paling memiliki derajat tertinggi tapi masih di dalam lingkungan surga Aden, di tingkatan surga Aden. Surga ini menjadi milik Rasulullah. Beliau memperolehnya melalui doa umat beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut lantaran sebuah hikmah yang Dia sembunyikan di dalamnya. Karena sesungguhnya melalui beliaulah kita bisa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui beliau kita menjadi umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Tadi itu di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 ya, tentang firman Al-Quran mengatakan tentang umat terbaik. Kita ini pengikut Muhammad itu adalah umat terbaik. Dan melalui beliau pula Allah menutup seluruh umat dengan keberadaan kita sebagaimana Dia menutup kenabian dengan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia dalam kurung bashar sebagaimana yang diperintahkan kepada beliau untuk mengatakannya pada Quran surat 18 110. Masing-masing dari kita memiliki sebuah wajah khusus. Wajah khusus itu dalam tanda petik ya. Wajah khusus yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaluinya kita bermunajat dengannya, dan Dia sallallahu alaihi wasallam bermunajat dengan kita. Subhanallah. Begitu pula dengan setiap makhluk. Mereka semua memiliki sebuah wajah khusus yang menghadap kepada Tuhannya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan beliau surga Al-Wasilah, agar kemudian beliau tinggal di dalamnya dan menerimanya melalui doa umat beliau. Pahamilah tentang anugerah nan agung ini. Hal ini terkait dengan kecemburuan ilahi. Kecemburuan ilahi dalam tanda petik ya, memang beliau tidak jika kau bisa memahaminya. Jadi para ahli ma'rifat ini termasuk salah satunya beliau ini, dalam hal-hal yang tidak bisa diungkap itu selalu saja diingatkan kepada kita, suruh pahamilah tentang pahamilah soal ini atau pahamilah soal ini, dan mereka tidak lanjutkan penjelasan lebih lanjut karena itu bersifat rahasia ilahi yang mungkin juga tidak disuruh untuk diungkap, terkecuali mereka yang benar-benar berguru kepada mereka, atau dia seorang murid. Bisa saja seorang mursyid bisa mengungkap hal-hal yang bersifat yang tidak bisa diungkap secara secara umum bagi seorang aulia atau seorang mursyid. Di dalam derajat-derajat surga terhimpun tidak lebih dari 5.105 tingkatan.
Tetapi tentunya jumlah tingkatan tersebut memungkinkan untuk terus bertambah. Karena dalam kurung ya, karena penciptaan di surga terus-menerus terjadi tanpa henti. Jadi menurut Ibnu Arabi, proses penciptaan surga itu terus-menerus terjadi seperti juga mungkin juga seperti terjadi proses penciptaan dunia ini. Yang kami sebutkan di sini hanyalah apa yang telah disepakati oleh para ahli kasyaf melalui analisis spesies-spesies dari gender. Ahli kasyaf adalah kasyaf itu tersingkapnya rahasia yang dialami oleh para ahli-ahli makrifat. Jadi mereka bisa melihat seluruh rahasia yang selama ini tertutup bagi orang umum. Mereka bisa punya dengan tingkatan, mereka bisa kasyaf, mereka bisa melihat seluruh rahasia termasuk surga dan macam-macam dan alam-alam lain di luar surga, tetapi tidak dinampakkan di dalam pandangan umum manusia di dunia ini. Jadi makanya ada orang-orang tertentu bisa menghilang, padahal dia hanya berpindah dari satu dimensi dunia, dimensi yang nyata ke dimensi yang lain yang tidak terlihat oleh umumnya manusia, tapi mereka bisa memasuki alam-alam itu oleh mereka ini. Nah, dari tingkatan-tingkatan tersebut terdapat 12 tingkatan yang istimewa hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun dari umat lainnya mendapatkannya. Hal ini seperti diistimewakannya Rasulullah SAW dari para rasul lain di akhirat dengan surga al-wasilah dan pembukaan pintu syafaat. Sementara di dunia beliau diberi keistimewaan dengan 6 hal yang belum pernah diberikan kepada nabi lain sebelum beliau, seperti yang disampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim riwayat Muslim bin Al-Hajj radhiyallahu anha atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana beliau sebutkan, 6 hal tersebut adalah: pertama, keumuman risalah beliau. Jadi risalah beliau Islam itu beliau diutus untuk seluruh umat manusia, ya? Atau di sini tertulis universalitas risalah beliau. Kedua, dihalalkannya harta rampasan perang kepada beliau. Ketiga, pertolongan di dalam bentuk rasa takut dalam diri musuh-musuh beliau. Seluruh penjuru bumi dijadikannya sebagai masjid bagi beliau. Tanah dan debu dijadikan bisa mensucikan bagi beliau. Dan yang keenam adalah beliau diberi kunci-kunci pembuka perbendaharaan bumi. Kemudian dilanjutkan sedikit tambahan bahwa penghuni surga terdiri dari 4 kelompok, yaitu para rasul, yakni dan para nabi. Yang kedua, para wali, yakni para pengikut rasul berdasarkan penglihatan yang nyata, basyirah, dan penjelasan bayinah dari Tuhan mereka. Ketiga, orang-orang mukmin, yakni mereka yang percaya dan membenarkan para nabi dan rasul. Semoga keselamatan terlimpah atas mereka. Keempat, para pemilik ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada Tuhan selain Dia, berdasarkan dalil-dalil akal. Allah berfirman, Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini surat Al-Imran ayat 18 ya, yang penggalan surat ini ya. Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan para malaikat serta orang-orang berilmu menyaksikannya. Mereka inilah yang berkumpul dengan para pemilik ilmu. Allah selanjutnya berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di antara kalian. Ini surat Al-Quran surat 58 ayat 11. Saudara, inilah penjelasan singkat dari
tentang tingkatan-tingkatan surga atau tentang ya tingkatan-tingkatan surga ya, kan kita loncati pembahasan tentang hakikat surga dan apa masih banyak sebetulnya, cuma kita mau ambil bagian ini saja untuk di video pertama tentang surga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya atau menambah hazanah kita tentang pengetahuan agama kita, Islam, khususnya Islam. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan dari Ibnu Arabi, Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah jilid kelimanya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, like and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.